A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, para pecinta ilmu ma'rifat dimanapun Anda berada. Pertama-tama dulu, izinkanlah saya menyampaikan puja dan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat-Nya serta inayah-Nya, sehingga pada hari ini saya masih diberi kesempatan, yaitu dalam rangka menyampaikan pencerahan dari ilmu ma'rifat. Dan tidak lupa pula saya sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit, yaitu tentang makna dari dua kalimat syahadat atau dua kalimat syahadah. Sebagai muslim, kita mengetahui bahwa syarat untuk menjadi muslim itu ialah salah satu, yaitu syahadat. Itu yang paling diutamakan, mengucapkan dua kalimat syahadat. Adapun syahadat ini terbagi dari dua, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam dua kalimat syahadat itu ada dua bagian. Pertama yang disebut syahadat tauhid, kedua syahadat rasul. Dua kalimat syahadah itu kita sudah maklumi, sudah kita mengetahui yang artinya menurut lugat umum ialah aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Maksudnya ialah yang dinamakan Tuhan itu ialah kenyataan adanya hidup, kenyataan adanya hidup pribadi kita. Sebab sebenar-benarnya yang kita sebut itu tidak ada. Itulah disebut tiada Tuhan melainkan Allah. Artinya Tuhan itu menetapkan hidupnya secara tunggal, yaitu Tuhan menetapkan dirinya adalah zat yang esa, yang tidak tercampur dengan benda-benda lain, karena Tuhan adalah zat tunggal. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang disebut tiada Tuhan itu menetapkan hidup kita secara pribadi. Sebab yang menyebut itu juga yang menyebut atau yang menyaksikan, itu yang disaksikan berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Al-insanu sari wa ana sirohu. Artinya insan itu
rahasiaku dan aku pun rahasianya. Dan Allah juga berfirman yang artinya insan itu rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, dan sifatku itu tiada lain daripada aku jua. Artinya, jadi nyatalah kepada kita bahwa Allah, Muhammad, Adam adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Insan kamil pun Allah juga. Adam dan Muhammad pun pada hakikatnya, jadi pada hakikatnya manusia ini adalah kenyataan wujudnya Allah atau rahasia dalam ketuhanan. Jahir dan batin abadi artinya pemeliharaan Tuhan pada batin Tuhannya, yakni kepada ilmu hakikat kenyataannya. Adanya, tiadanya, dan esanya Allah itu, Dia yang awal, Dia yang akhir, Dia yang jahir, Dia juga yang batin. Adapun yang dinamakan Muhammad itu bukannya Muhammad yang di Madinah, tetapi yang sebenarnya ialah cahaya kita pribadi. Itulah sebabnya diakui utusan, sebab cahaya itu pertandanya adanya Tuhan. Masalahnya adalah apabila kita benar-benar sampai kepada Tuhan, utusan Tuhan keluar dari kita, bahwa utusan Tuhan itu mendatangkan apa ciptaannya, maka barang siapa percaya mendapat kasih ampunan Tuhan. Apabila sudah menerima petunjuk yang demikian itu, harap hati-hati dan waspadalah di dalam hati kita. Yang hidup kita pribadi itu adanya adalah anugerah. Dan artinya anugerah itu Tuhan, dan anugerah itu hamba, sebab usaha senyawa di dalam badan pribadi. Janganlah salah dan ragu lagi. Artinya aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku jadikan makhluk supaya mereka mengenal aku dengan aku. Maka disinilah kita membuatkan cita-cita itu yang disebut jam'ul himmah. Dan ada lagi sebuah hadis yang berbunyi malam yakut lam yarib. Artinya barang siapa masuk belum pernah merasai, maka belumlah ia akan tahu. Dan lagi, barang siapa tidak merasai, niscaya tidaklah ia mendapat dan tidak dia mendapatkan makam arif billah. Jadi dalam tingkatan ini, siapa tiada merasai, dengan rasanya niscaya ia bergelimang dalam dosa durhaka kepada Tuhan dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang baiklah, kita teruskan kepada pembicaraan tentang hulul. Hulul artinya yaitu ketuhanan atau lahu menjelma ke dalam diri insan, atau terjali kepada diri insan, atau nasut. Nur Muhammad sebagai asal usul segala kejadian amal perbuatan dan ilmu pengetahuan, dan dengan perantaranya seluruh alam semesta ini dijadikan.
Bila batin seorang insan telah suci di dalam menempuh perjalanan dalam hidup kebatinan, niscaya akan naiklah tingkat hidupnya itu dari satu makam ke makam yang lainnya, yaitu yang dimulai makam yang paling bawah sampai makam yang paling atas, yaitu makam muqarrabin. Muqarrabin artinya orang yang paling dekat kepada Tuhan. Di atas daripada makam muqarrabin itu tibalah di puncak sehingga bersatu dengan Tuhan, tunggal dalam rahasia. Maka tidak dapat lagi dibedakan atau dipisahkan di antara asiknya dengan masuknya dirinya selaku panak di dalam keesaan zat Allah. Dan apabila ketuhanan itu telah menjelma atau telah di badan dirinya, maka tidak lagi kehendaknya yang Nabi kita bersabda, yang aku khawatirkan terhadap umatku ialah kelemahan dalam iman, keyakinan, keluh lemah dalam ibadah lahir dapat diperbaiki dengan kesabaran. Kelemahan iman meyakinkan bisa membawa lenyapnya semuanya amal, baik yang dulu maupun yang sekarang, dan baik pun yang akan datang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, karena makrifat itu adalah puncak segala amal dan puncak segala kebahagiaan dunia dan akhirat, puncak rasa kenikmatan ridhonya. Jadi kesempatan adalah surga karena adanya makrifat, dan neraka itu karena terhijab artinya. Jadi adanya neraka itu karena pemikiran, karena terhijab, terdinding darinya Allah itu sendiri. Tidak kenal kepada Allah dan tidak melihat Allah dalam yang ia lihat. Sabda Nabi Isa alaihi salam, berbahagialah orang yang perkataannya zikir. Jadi sabda Nabi Isa alaihi salam, berbahagialah orang yang perkataannya zikir. Diamnya berzikir, dan penuh perhatian. Sesungguhnya orang yang sempurna akal dan pikirannya ialah selalu mengoreksi dirinya sendiri sebelum dikoreksi orang lain, dan selalu berakal untuk kemudian harinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, membenarkan perkataan seorang pujangga yang berkata bahwa segala sesuatu itu selain Allah semuanya palsu belaka. Maksudnya ialah dalam perkataan ini, maksudnya apabila memandang kepada sesuatu apapun juga, maka pandangan itu tertuju kepada itu saja, maka pandangan itu palsu belaka. Jadi yang sebenarnya ialah apabila kita memandang kepada sesuatu itu, maka pandangan kita lenyaplah sesuatu itu dalam pandangan basirah atau basariyah hati itu. Jadi bila kita memandang sesuatu, maka lenyaplah dalam pandangan basirah hati itu. Walaupun kita memandang kepada makhluk, namun hati tetap memandang kepada hak Allahnya Ta'ala, atau memandang kepada Allah Ta'ala. Itulah pandangan yang benar,
yang hak. Jadi jelas. Nah, dalam penjelasan ini begini, semua itu Allah dan Allah itu semuanya. Inilah yang disebut yang satu memandang kepada yang satu, atau sahudul wahdah bil wahdah. Demikianlah tampak jelas sifat-sifat Allah di dalam tiap-tiap sesuatu di dalam alam ini, sehingga apabila masih ada manusia tidak dapat melihat Allah dalam apa yang ia lihat dan ia dengar, niscaya ia masih terdinding, terhijab. Ciri-cirinya, nas seorang arif, suatu tanda ciri nas dari orang yang lulus dalam perjuangan mereka selalu menyerah kepada Allah. Artinya selalu menyerahkan dirinya kepada Allah. Sejak awal perjuangannya mereka ridho kepada Allah dan berbuat menurut kehendak Allah. Keterangan orang yang sampai kepada cahaya akal, yakni Allah selalu meliputi dirinya dan mengurung mereka lahir dan batin. Artinya ia yang meliputi dan ia yang meliputi semuanya. Ia yang mengurung dan ia yang dikurung. Orang yang sampai kepada cahaya ilmu, yakni Allah selalu bersamanya di mana saja ia berada. Ia merasa dirinya tidak ada lagi. Jika dia banding dengannya Allah, artinya adanya adalah adanya Allah. Artinya adanya dia karena adanya Allah. Dan tiadanya adalah tiadanya makhluk. Artinya bila tiada Allah maka tiadalah makhluk. Karena pada hakikatnya makhluk ini panah kepada kedalaman Allah, panah zahir dan panah batin. Inilah disebut seseorang arif billah, karena ahli hakikat itu hanya melihat kepada Allah saja, walaupun matanya terbelalak melihat alam. Artinya dia punya dua pandang, yaitu pandangan zahir dan pandangan batin. Karena yang ia pandang baik pun zahir maupun batin itu adalah tetap merujuk kepada hak Allah Ta'ala. Orang seperti itu bukanlah tidak melihat kepada sesuatu di sampingnya, karena itu tidaklah berdiri sendiri. Artinya tidak berdiri sendiri, maka tidaklah lagi kehendaknya yang berlaku. Artinya segala perbuatannya, gerak-geriknya tidaklah dia yang merasa bergerak, melainkan kehendak Allah Ta'ala juga. Apabila roh telah meliputi akan semua, demikian pula kita ini pada hakikatnya tiada berbeda. Apabila siapapun mampu menakdirkan ke dalam Tuhannya, yaitu dengan pensucian roh, maka pada waktu itu roh Allah masuk ke dalam badan insan, maka dikala itu perbuatan dan iradat insan tadi menjadi perbuatan dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegasnya, insan ain Allah dan Allah ain insan. Jadi pada hakikatnya manusia itu adalah tempat masyarnya Tuhan atau tempat terjalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab insan jadi daripada zatnya juga. Tuhan menurut bentuk dan surahnya sendiri. Itulah sebabnya maka Tuhan memindahkan kepada malaikat supaya sujud kepada Adam. Ini adalah bukti nyata dalam Al-Quran. Tuhan itu menjelma atau terjali kepada insan yang telah sanggup mempanakkan dirinya ke dalam hidrat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga mendapat rasa, yaitu rasa baka di dalamnya, panak ke dalam Tuhan dan baka dalam Tuhan. Cinta dalam Tuhan adalah kecintaan Tuhan. Sekarang kita lanjutkan kepada pembicaraan tentang hakikat perkataan hakikat. Jadi yang disebut hakikat dalam mulutnya yang luhur itu ialah bebas, lepas dari segala pengaruh kekuasaan dirinya sendiri, dan tidak satu misal pun di pendapat untuk dicontohkan. Misalnya hakikat yang kohor itu artinya hanya dapat dilihat oleh ilmu. Sekarang kita dalami lagi tentang pengenalan hakikat. Kata-kata hakikat terpukuk daripada al-haq. Al-haq itulah yang memberikan nur cahaya yang hak. Nur cahaya dan aulia yang menjadikan segala wujud, segala yang ada. Memberikan nur, cahaya, dan aulia yang menjadikan segala yang wujud, segala yang ada. Dialah yang menjadikan segala yang wujud, segala yang ada. Dialah yang menjadikan alam seluruhnya. Di dalam itulah terletak sinar yang membukakan rahasia dari al-haq. Dengan kata lain, al-haq itu ialah Allah Ta'ala. Jadi apabila manusia berangsur-angsur mengetahui dan mengenal al-haq itu, maka akhirnya al-haq itu pula lah yang menjadi buah kehidupan manusia itu. Demikianlah keterangan tentang mengenal hakikat atau penyaksian di dalam bersahadah yang dinamakan kesaksian. Ialah sebab waktu menyampaikan supaya disaksikan oleh diri kita sendiri, baik secara zahir maupun secara batin. Jadi intinya semuanya kembali kepada al-haq, kembali kepada zat Allah itu sendiri. Karena semua yang ada ini berasal dari nur zat Allah. Nur zat Allah menjadikan Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad jadilah Adam. Dari Adam jadilah insan. Jadilah kita-kita. Jadi Allah, Muhammad, Adam, insan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nafi dan isbat. Dibilang terpisah tapi bersatu, dibilang bersatu tapi terpisah. Jadi hanya batin yang bisa memandang hal tersebut, dan juga dalam pandangan suhud kita. Artinya pandang yang banyak pada yang satu, pandang yang satu pada yang banyak. Artinya setiap apapun yang kita lihat, meskipun warna-warninya banyak, jenis-jenisnya banyak, namun pada hakikatnya tetap satu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa hanya sekian yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.